COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. Pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Meskipun kondisi kita masih di masa-masa pandemi COVID-19, tetapi kita melihat anugerah Tuhan bagi setiap kita. Kita masih terus dapat merayakan Natal, kita masih bisa terus, kita akan menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lahir dalam kehidupan kita, Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita bersyukur, kita mau menaikkan pujian, kita mau memuliakan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu.
Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah ini lebih lanjut lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau terus memberikan kami anugerah sampai pada malam hari ini. Engkau kiranya terus memberkati kami, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh merasakan damai Natal itu Tuhan. Sehingga kami juga boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, yang telah datang ke dunia untuk melawat umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami dan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Sudah hampir 1 tahun COVID-19 melanda Indonesia dan sudah memakan ribuan korban jiwa. Dampak mewabahnya virus corona juga dirasakan dunia pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh. The session, question and answer session, okay? No problem so far. That would be very, very good then. Just keep the attendance list. Oke anak-anak, tugas-tugas yang Ibu berikan tolong dibuka, perhatikan, kerjakan baik-baik. Lalu untuk LK juga yang sudah dikirimkan, kalian pelajari bersama kelompok, besok akan dipresentasikan. Oke, lalu untuk nilai-nilai selama ini Ibu sudah submit, kalian boleh lihat. Puji Tuhan beberapa ada yang baik. Namun beberapa yang lain ada yang rendah juga. Salah satunya ada Irman. Irma? Ada Irma di sini? Iya, Bu. Untuk semua nilai-nilai kamu, banyak yang rendah. Ibu tidak mengerti ini kenapa terjadi. Untuk itu, mohon belajar lebih giat lagi. Semua tugas-tugas dikerjakan. Tidak ada alasan. Kerjakan, lakukan, kirim tepat waktu, dan usahakan dengan nilai yang paling terbaik. Oke, kamu mengerti? Baik, Bu. Oke, untuk hari ini pertemuan kita begitu dulu. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Oke. Sore Bu. Terima kasih. Akhirnya selesai juga dari pagi. Pegel banget lagi. Astaga, tugasnya banyak banget. Semuanya dikumpul besok. Gimana mau kelar? Ih, ngotak banget sih. Irma, mau panggilin kok susah banget sih dari tadi. Mama gak lihat aku habis selesai kelas online. Tugas banyak banget lagi. Lama. Masuk sini berisik. Iya, Mama ngerti. Tapi makan dulu lah, nanti sakit loh kamu yang ada. Ayo makan, Mama udah siapin nih makanannya. Yaudah, bawa sini aja lah. Aku gak sempet. Aku sama makan sambil kerjain tugas aja. Yaudah, nanti Mama bawain ya makanannya. Dunia
tidak hanya berdampak bagi dunia pendidikan, pandemi COVID-19 juga memporak-porandakan ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa memotong gaji karyawan. Inilah situasi genting yang kita hadapi. Aduh, Joy. Jangan kayak gini masih Joy. Gimana cara bikin pandemi begini? Tolong ngasih ya, aku lapar nih, Iwan. Ya ampun, tahu tempe lagi. Kemana tahu tempe? Udah gitu langsung malu lagi, kayak batu begini. Aduh, udah deh, kalau masih kayak protes ya. Mau gimana lagi? Kamu pikir memang pas itu cukup? Kamu kan jadi ibu rumah tangga yang becus, makanya atur dong keuangan sampai akhir bulan. Udah tahu gaji suaminya lagi kena potong 50%. Kok kamu malah jadi nyalain aku? Ya aku udah kerja capek-capek, pulang makannya kayak gini, nggak enak. Udah gitu kamu ngomel terus. Ya emang harusnya kamu sebagai kepala rumah tangga harus benar dong cari uang. Emang salah aku gitu? Kalau gaji kamu dipotong 50% sama perusahaan. Mungkin aja kan kamu yang kerjanya nggak becus. Buktinya banyak tuh teman kamu yang gaji nggak dipotong. Ngomong yang bener ya, yang kurang ajar. Aku yang kerja, kamu cuma di rumah doang. Udah gitu perusahaan nggak bener lagi. Tahu lah Irma lagi jelek nilainya. Hah? Urus dong. Mau jadi kayak kamu emang si Irma. Bisa-bisa ya kamu bilang kayak gitu. Ah, bawa saya. Mendingan gue pergi. Oke, pergi kan? Mau usah tanya saya. Kenapa, Mak? Ci, papa mama berantem lagi. Aku bingung. Berantem kenapa lagi sih, Mak? Aduh. Udah deh, kamu tenangin diri kamu dulu aja. Kita telepon Cici lagi ya, Mak. Cici lagi nggak ada waktu. Ci, Ci. Mendengar orang tua yang selalu ribut karena masalah ekonomi semakin menambah beban pikiran Irma. Tetapi tidak ada seorang pun yang memahaminya.
Kesulitan ekonomi berdampak pada keharmonisan keluarga yang bisa mengakibatkan perceraian. Gue pulang. Ada apa lagi? Udah PHK tadi di kantor. Apa? Di PHK? Kok bisa? Ya salah. Emang perusahaan apa yang gua apa? Ngomel terus baru pulang juga. Ini aku PHK juga gara-gara kamu tuh tiap kali ngomel. Bener kamu ya? Jadi orang tuh egois banget. Kamu tuh cuma mikirin diri kamu sendiri doang, tau gak? Aku egois. Harusnya kamu tau gak? Atur uang gak bener. Dia keluarga kita kayak begini sekarang. Ngomel terus sih. Terus kamu tanya aku. Kamu pikir kamu doang yang stres? Aku juga stres ngurusin keluarga kita yang kayak begini sekarang. Kalau bukan egois, apa itu namanya? Kalau aku egois ngapain aku masih cari uang buat keluarga kita? Hah? Kamu gak pikir apa? Ngomel terus. Tapi sekarang kamu di PHK. Keluarga kita mau makan apa? Tinggal di biaya sekolah IPA nanti. Cicilan rumah. Kita mau tinggal di mana? Sabar. Aku juga lagi cari kerjaan ini. Kamu pikir gampang Pak cari kerjaan di pandemi kayak begini? Pikir gak? Kamu gak pernah pikir posisi aku kan? Cukup ya, cukup. Aku capek tau gak? Kalau setiap hari harus berantem sama kamu kayak begini terus. Kamu pikir kamu doang yang capek? Aku juga capek. Kamu maunya apa sekarang? Udah, mending sekali kita bisa aja. Aku udah sanggup. Oke, terserah. Bagus lah kalau mau pisah. Aku juga mau pisah. Kamu urus sendiri suratnya. Oke, aku urus sekarang juga. Ya. Maaf, kalau seandainya selama ini aku cuma jadi beban kalian. Aku tahu aku belum bisa ngelakuin apapun untuk kalian. Aku juga capek, Pak, Ma. Aku udah berusaha sebaik mungkin kuat tenaga aku untuk jadi apa yang kalian mau. Tapi kenapa rasanya usahaku gak ada hasilnya? Kenapa aku merasa kalau selama ini aku cuma berjuang sendirian? Maka itu lebih baik aku pergi dari hidup kalian, supaya kalian gak perlu berantem karena aku. Berantem karena lauk di meja cuma tahu dan tempe. Dulu kita bahagia waktu masakan mama yang kadang gosong, kadang keasinan. Dulu juga kita senang-senang aja gelap-gelapan karena lupa isi token listrik. Tapi kenapa, Pak, Ma? Apa yang salah? Siapa yang salah? Kenapa keadaan kita berubah? Atau kitanya yang berubah? Semoga dengan aku pergi, keluarga kita bisa baik kayak dulu lagi. Aku selalu ingat kata-kata kalian dulu di saat aku lagi sedih karena peringkatku turun, atau waktu aku sakit, atau waktu aku jatuh dari sepeda. Kalian selalu bilang kita harus selalu percaya
kalau Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan selalu mengawal umatnya. Kalau saat ini, Pa, Ma, menurut kalian, apa Tuhan masih peduli dengan keluarga kita? Apa benar Tuhan selalu bersama kita? Apakah Tuhan selalu mengawal umatnya? Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita membuka Alkitab kita. Bapa Surgawi, dalam saat-saat perayaan Natal kami biasa dengan kegembiraan, kami biasa dengan kesukacitaan. Tapi saat ini Tuhan, banyak hal baru yang kami harus belajar dari tangan-Mu. Dan biarlah kalau kami membuka firman Tuhan dan mendengar suara-Mu, kami mendapatkan bekal yang indah, yang mengubah diri kami. Sehingga ketika banyak ketidaktentuan, ketidakpastian, dan penderitaan, kami menghadapi itu berbeda dari orang-orang lain. Karena kami tahu Engkau ada di tengah kami. Bapa, bicaralah pada kami, dan biarlah sungguh-sungguh ketika nanti kami keluar dari ibadah kami. Ketika kami kembali kepada perjalanan hidup kami. Kami merasa hal yang indah bersama kami karena Engkau tetap melawat umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 1 ayat 5 sampai ayat 22. Lukas 1 ayat 5 sampai 22. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Demikian jauh pembacaan Alkitab hari ini yang berbagi lagi mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang muncul di pikiran Anda kalau mendengar istilah Natal? Kalau udah dengar Natal, biasanya yang kita pikir adalah pohon terang, HP baru, baju baru, kue-kue, makanan, libur, dan bonus akhir tahun. Itu biasanya bukan? Tapi tidak pada tahun ini.
Untuk tahun ini, untuk pertama kalinya barangkali Natal bagi kita adalah penuh dengan ketidaktentuan. Natal penuh dengan ketidakpastian dan banyak kesusahan. Di Indonesia dan di dunia, gap antara orang yang berduit sama orang yang susah makin melebar. Seluruh dunia. Dan bersama itu juga kefrustrasiannya manusia, kemarahannya, menimbulkan berbagai gejolak sosial. Jangan jauh-jauh di rumah kalau kita lihat. Anak harus belajar daring, ibunya murang-maring, nggak tahan. Sebab kita nggak tahu tuh anak belajar atau main game. Sementara suami dan istri yang tadinya dengan mudah saling memeluk, sekarang berpikir 10 kali, jangan-jangan yang satu pulang kantor bawa penyakit. Dia sih nggak apa-apa, mendingan jauh-jauh sedikit. Angka kerinduan untuk bercerai di antara anak-anak Tuhan juga cukup luar biasa tingginya. Angka kekerasan rumah tangga pada bulan ini mencapai puncaknya. Saya tahu dengan persis karena istri saya seorang psikolog dan saya kasihan melihat dia menerima telepon, Zoom, hal-hal begitu nggak berhenti. Saudaraku, persis pertanyaan diajukan dalam apa yang kita tonton tadi. Apakah Tuhan masih melawat umatnya? Apakah Tuhan masih peduli pada kita? Apakah semua ini kita harus menjalani ini sendiri? Firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang bernama Sakaria dan istrinya Elisabeth. Siapa mereka? Dikatakan di sini, Sakaria adalah betul-betul orang yang istimewa. Seorang imam bersama istrinya keturunan Harun, ya, dia langsung dari rombongan Abia yang 5 bulan sekali harus ada di sekitar Bait Allah selama seminggu dan seterusnya. Jadi ini orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dikatakan lebih lanjut, bukan hanya beragama. Banyak orang merasa kalau saya main di gereja, pelayanan di gereja, baca Alkitab tiap hari, saya sudah cukup. Tapi mereka bukan hanya beragama dan percaya tentang Tuhan. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-6, keduanya benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ada kata segala. Orang Yunani dan Ibrani itu kalau sepotong kata kecil kita lupa, buat dia itu penting. Artinya nggak ada cacat. Apa yang Tuhan mau, mereka lakukan. Dan mereka lakukan bukan untuk masuk surga, bukan untuk dapat berkat, tetapi karena memang mereka mau melakukan itu, karena mereka tahu siapa diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ayat 7 mengatakan, mestinya orang kayak begitu ya, keturunan orang baik-baik yang menyerahkan diri pada Tuhan. Mereka sendiri dengan sengaja memilih hidup untuk mendahulukan Tuhan dalam segala-galanya. Mestinya hidupnya oke dong. Tapi ternyata di dalam ayat 7 ada kata, tetapi mereka tidak punya anak. Jadi seakan-akan dikatakan, dia melakukan semua yang terbaik yang seorang manusia bikin. Pasang suami istri, keluarga melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mestinya normalnya kan dapat berkat banyak dari Tuhan. Tuhan akan sayang sama mereka. Tetapi berarti ada anomali, ada sesuatu yang tidak biasa. Dikatakan tidak punya anak. Sebab istrinya mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Bagi orang Yahudi tidak punya anak berarti putus keturunan. Nama keluarga tidak ada kelanjutannya, warisan habis. Entah kemana dan lain-lain. Punya uang banyak, nama baik, punya status hebat, tidak ada keturunan bagi orang Yahudi. Itu sudah betul-betul satu pukulan berat dan aib. Dengan kata lain, ini cerita, kalau kita lihat ini, cerita ini di awal sebagai latar belakang, menggambarkan satu keluarga yang cinta Tuhan, hidup dalam Tuhan. Sungguh-sungguh, namun mereka berada terikat, terkungkung di dalam kesedihan. Dan mereka sudah jadi biasa dengan itu. Apa yang dirindukan Tuhan tidak berikan. Padahal nanti kita lihat ayat berikutnya. Mereka sudah lama mendoakan itu. Saudara pernah nggak ngalamin begitu? Berdoa mati-matian. Pengen punya pacar. Tuhan berikanlah pacar. Ya Tuhan berikanlah pacar. Yang biasa aja dah. Nggak usah seperti Angelina Jolie gitu. Nggak usah secantik Vanessa Angel atau siapa. Dapat satu baru sebulan ditinggal. Satu lagi ditinggal. Satu lagi ditinggal.
Akhirnya anak pendeta barangkali dideketin. Kelihatannya anak pendeta biasanya baik. Malah kita lebih galak. Belum 3 hari, pergi, aku nggak mau kamu. Padahal kita sudah doa, sudah puasa. Atau Anda coba dagang, bikin ini, baru berhasil. Ekonomi jadi begini, turun semua. Dan kita berdoa, Tuhan tolong. Berikan saya partner, berikan pembeli. Nggak jalan. Saudaraku, inilah gambaran tentang Zakaria dan Elisabet. Ternyata keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan bisa harus menjalani kehidupan ketika apa yang diinginkan sekian lama tetap Tuhan tidak berikan dan menunggu mereka. Kalau saya jadi mereka mungkin saling tanya ya, dosa apa ya? Mamahmu atau papaku atau kamu atau saya? Ada dosa tersembunyi atau apa? Apa yang kita bikin salah barangkali? Tapi tidak disebutkan itu di Alkitab. Inilah titik berangkat cerita kita. Tetapi sangat menarik berikutnya. Setelah digambarkan begitu, di dalam ayat 8 digambarkan pada satu hari tiba giliran rombongan Zakaria melayani Tuhan, melakukan tugas imam. Ritual seperti biasa, ritual agama. Rutin, tidak hal yang luar biasa. Tetapi yang paling menarik adalah di tengah-tengah tugas seperti itu, yang dia tidak harapkan apa-apa. Tidak harapan yang luar biasa. Di luar orang sembahyang, dia di dalam biasalah. Tampaklah malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Itu kata ayat 11. Jadi di tengah-tengah hal yang begitu biasa, urusan agama, dan dia biasa dengan hidupnya pribadi, yang memang punya harapan yang tidak tercapai. Dan pada saat itu Allah hadir melalui malaikatnya, melawat dan mengejutkannya. Istilah sekarang disrupsi. Apa yang udah biasa di-stop oleh Tuhan di sini. Intervensi. Sangat mengejutkan. Dikatakan itu ia sangat terkejut. Buat saya ini menarik, ada kata terkejut. Ini hamba Tuhan yang sehari-hari mainan Tuhan dan gereja. Kalau ke sekarang gitu ya. Ini bait Allah. Kok ketika Tuhan menyentuh hidup dia, Tuhan melawat, mengejutkan, dia yang paling kaget begitu. Kalau orang gak kenal Tuhan gak usah heran lah. Tapi ini yang terjadi. Seorang yang kenal perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan ibadah, melayani Tuhan seumur hidup. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu menyentuh hidup dia, melawat dia yang paling terkejut. Bahkan di Alkitab dikatakan ayat 12, jadi takut. Saudaraku, kenapa ini? Ya, jadi kita sudah tahu masa lalunya. Sekarang di masa kini, Tuhan melawat dan mengejutkannya. Responnya takut. Kenapa? Saudaraku, dalam hidup ada satu kuasa yang sangat besar yang kita tidak sadar. Itu namanya persepsi. Cara kita menangkap sesuatu. Ya, cara kita menangkap sesuatu. Kemarin dulu saya berada di gereja saya sendiri, di Kayu Putih. Saya terlibat di sana ketika saya mengetik sampai kira-kira jam 8 malam. Lalu saya pikir capek, saya mau naik ke atas, ruang atas. Ruang ibadah kami besar, bisa masuk 600-700 orang. Sepi sendirian, saya berpikir, sedih juga ya, biasa tiap minggu ketemu hahaha, ketemu orang, saling sapa. Sekarang kosong sama sekali tempat ini. Dan di tengah kondisi seperti itu, apa rasanya ya kalau duduk di depan mimbar dan berdoa sendiri? Dan ketika mendekati mimbar, tiba-tiba keluar satu cahaya saudaraku di depan. Terus terang saya lompat. Bukan malaikat, poster gereja tidur sana dan hidupin HP-nya gitu. Tapi kita tidak harapkan hal seperti itu. Tapi sebenarnya kalau ini Zakaria, dia begitu dekat dengan Tuhan ketika Tuhan hadir mendadak dalam hidup dia dengan caranya. Mestinya kan dia orang yang terakhir paling kaget. Orang itu dia harapkan seumur hidup kan. Siapa yang tidak harapkan sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan, dan lawatan Tuhan. Apalagi ketika kita menunggu sesuatu begitu lama. Dan ketika itu sungguh-sungguh datang, orang pertama paling kaget dia bahkan takut. Takut kenapa? Kenapa takut itu terjadi? Pertama dia punya persepsi. Ini barangkali nggak bener nih. Atau Tuhan datang saya mau diapain ya? Saya bikin salah apa? Atau takut karena merasa ini nggak mungkin terjadi. Jadi seringkali orang takut ketika Tuhan
melawat dirinya, ketika Tuhan menyentuh, karena satu hal. Tuhan hadir. Membongkar pola pikir dia, harapan dia, dan apa yang dia sudah biasa. Ini yang jadi masalah. Kita orang Kristen ingin Tuhan menyentuh kita, tapi kita tidak mau Tuhan mengubah rutinitas kita, kebiasaan kita. Dan ini yang terjadi. Dan saat itu dia takut. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut, hai Sakaria. Saudaraku, kata-kata itu juga muncul dalam Natal kan. Kepada gembala, kepada orang lain. Jangan takut, jangan takut. Kenapa ya? Kata takut dengan Natal itu begitu ditempelkan. Ketika Tuhan datang, mengunjungi, melawat, menyentuh, menjamah umatnya. Rupanya manusia itu di dalam hidup penuh dengan ketakutan-ketakutan. Yang satu takut anaknya sekolah kagak bener, karena sekolah nggak bisa kelas, harus di depan komputer. Yang satu takut pekerjaannya hilang. Yang satu takut dagangnya rugi. Seorang berkata pada saya, Pak, tahun lalu saya untung itu tidak main-main. 50 miliar, tahun ini cuma 20 miliar, Pak, cilaka nih. Ampun deh, Pak. Katanya, yuk punya utang. Enggak. 20 miliar tuh masih duit loh. Saya dikasih 2 miliar, setahun udah terima kasih, saya bilang. Dia dapat 20 miliar masih. Tapi kita takut ke depan bakal gimana nih. Karena dia terbiasa dengan 50 miliar, nggak siap dengan 20 miliar. Takut. Suami yang takut istrinya sakit. Istri yang takut suaminya nyeleweng. Karena pergi di kantor lama, nggak pulang-pulang. Dan seterusnya. Takut. Takut itu apa? Merasa tidak berdaya. Merasa sendiri di dalam kehidupan. Mungkin saat ini ada di antara merasa takut juga. Inilah Sakaria. Dia takut. Lalu malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takutnya apa? Sebab doamu telah dikabulkan. Doa yang sekian lama tentang minta anak. Yang dia sendiri sudah menyerah dan kapok. Sudahlah, nggak ada gunanya. Justru ketika dia sudah merasa nggak ada gunanya, Tuhan datang dan mengatakan, istrimu akan melahirkan bagimu. Saudaraku, dari situ lalu itu yang terjadi masa kini. Kita tahu masa sebelumnya dia seperti apa. Sekarang Alkitab kita bicara tentang masa depan. Kamu akan bersuka cita karena anak yang diberikan padamu. Dengan kata lain, ada masa depan. Bahkan orang banyak akan terimbas oleh kehadiran anakmu. Dia akan besar depan Tuhan. Kamu, anakmu, orang banyak, dan Tuhan. Semua akan gembira. Ceritanya tentang ini. Cerita singkat Lukas 1 itu. Pendek sekali. Apa yang bisa kita lihat, saudaraku? Pertama kita bisa catat. Apa yang firman Tuhan katakan. Jangan pernah merasa sendiri. Musuh terbesar kita di zaman sekarang, apalagi kondisi tidak menentu, mendekati Natal ini, orang rasa sendiri, merasa ditinggal, merasa kesepian. Nggak ada orang ngerti saya. Itu musuh terbesar kita. Itulah ketika Allah ternyata mau melawat datang, menyentuh hidup kita, menjamah kita, memeluk kita. Kita tidak siap. Kita udah biasa sendiri. Kita biasa nanggung kesusahan kita sendiri. Kita biasa di dalam ketidakharapan. Kita biasa dalam rutinitas yang membosankan. Kita biasa dengan cara kita. Dan ketika Tuhan datang, kita kaget dan takut. Jadi pilihan kita bisa begitu. Tapi ada pilihan lain. Kaget boleh kaget. Tapi lalu percaya. Saya tidak dibiarkan sendiri. Tuhan datang. Dan akan memberi sukacita dan anugerah pada saya. Sebenarnya berita Natal kan itu. Justru Natal itu bukan pesta-pesta. Ini kita baru bicara Elizabeth ya. Kelihatannya enak. Kalau mau dipanjangin khotbah bisa dipanjang aja seri kedua. Apa? Bayangkan, encim-encim usia 67 kayak Elizabeth barangkali. Hamil. Bisa ngebayangin nggak encim umur 67 hamil kayak apa tuh badannya? Sakitnya, resikonya. Ini barangkali yang dihadapi. Kita belum tahu dampaknya. Kejutan Tuhan tidak selalu enak. Tetapi membuktikan satu hal, kita tidak pernah sendiri. Jadi saat ini kalau di antara Anda yang merasa sendiri, di tengah Natal ini, impian tidak tercapai, dagang tidak berhasil, rumah tangga kok sudah nggak enak banget ya. Udah sampai di rumah melulu, work from home itu jadi sama WFH itu work from hell.
Baru tahu istri saya tuh begitu joroknya, bahwa suami saya tuh aduh minta ampun ngomel melulu, dan anak kok kayak gini macam, baru tahu lah. Saudara, Anda tidak pernah sendiri. Ini kita lihat, Tuhan masih mau datang dan menunjukkan sesuatu. Yang kedua yang kita bisa pelajar, Allah yang dulu ada, menemani kita, menjalani kehidupan ini. Allah yang sekarang kita rayakan kebaikannya. Allah yang di masa depan juga tidak akan membiarkan Anda, saya, dan semua yang kita kasihi sendiri sampai kita mati. Tidak akan pernah. Itu janji Dia. Tapi yang paling menarik adalah yang ketiga. Doa yang panjang, harapan yang panjang, akhirnya kita bisa lupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan. Tidak selalu apa yang kita inginkan didapat. Tidak selalu apa yang kita inginkan dapat pada waktunya. Tetapi pasti ada jawabannya. Dan jawabannya pasti indah. Itu juga yang terjadi dengan Sakaria. Doa dan kerinduan kita Tuhan dengar. Dan ketika itu baik, Dia berikan pada waktunya sendiri. Tapi yang paling menarik dari cerita ini adalah Sakaria hanya memikirkan bait Allahnya, mesbahnya, hidup keluarganya. Dan hari itu Tuhan rentangkan pikirannya. Melalui keluargamu. Melalui anakmu. Sesuatu yang besar terjadi. Melalui anakmu kau akan meraih ke kiri, ke kanan, sampai besar. Kalau dia masih hidup, dia tidak terpikir. Anaknya itu masih diingat sampai sekarang. Saudaraku, Tuhan melawat. Bukan memenuhi keinginan kita. Tapi untuk merentang kita. Mengubah kita. Agar sayap kita lebih luas dan terbang kita lebih jauh. Memang benar. Kita selalu gambarkan Natal itu pesta. Sukacita. Kandang hewan pun kita bikin begitu indahnya. Nyatanya. Elisabeth mengalami kesulitan. Sakaria juga. Belum lagi Maria. Hamil di luar nikah bagi orang tradisional, itu adalah neraka besar. Nama baik rusak, bayangkan perasaan suami pada dia. Bayangkan mulut orang seumur hidup. Tapi dia katakan, terjadilah apa yang jadi kehendak Allah. Natal adalah bukan peristiwa sukacita pada waktu itu. Natal adalah situasi di mana ada kemuraman, ketidaktentuan, kekelaman. Tetapi itulah cara Tuhan datang untuk memberikan anugerah yang luar biasa. Keselamatan yang luar biasa, penebusan yang luar biasa. Jadi kesimpulannya bagaimana saudara-saudara? Ketika Anda pulang nanti ke rumah, percayalah masih akan ada yang berkelahi. Kalau nyalahin rice cooker, jangan lupa matiin, nasinya gosong. Nah itu pasti akan ada tetap. Atau nanti ada yang berkata, kamu kalau tidur jangan ngorok dong. Atau yang satu, lu baca Alkitab, tetapi Alkitabnya di kolong meja. Tidak ada hal yang kayaknya bener. Ada hal kecil yang tartor nggak. Kiri kanan, gesek sana, gesek. Itu tidak hilang. Mungkin tidak hilang juga kewajiban Anda membayar hutang. Mungkin perusahaan Anda besar, hutang Anda lebih besar dari perusahaan itu. Bisa juga. Mungkin juga Anda kecewa lihat anak Anda. Kok sekolah mah jadi kacau. Dan seterusnya. Mungkin pacar udah hilang. Udah jarang ketemu dan akhirnya dapat orang lain. Dan seterusnya. Itu masih bisa terjadi. Tapi bisa katakan, terutama dalam kelangkaan Natal, masalah boleh datang. Kesuraman boleh muncul. Kekelaman boleh mengelilingi kita. Ketidakpastian boleh ada di depan. Tapi kita punya satu hal yang pasti. Tuhan menemani kita, melawat kita, memeluk kita. Merentang kita, mengubah kita. Supaya kita lebih siap untuk anugerah dan berkat-berkat yang lebih besar yang tidak pernah kita bayangkan. Saudaraku, COVID-19 belum selesai. Yang satu bilang vaksin ini begitu, yang satu vaksin itu begini, yang satu vaksin itu begitu. Yang satu tetap aja empon-empon katanya. Untung udah berhenti ngomongin empon-empon. Apapun juga jawaban manusia, semua ada keterbatasannya. Kita tidak tahu sampai kapan ini begini. Kita tidak tahu berapa banyak orang akan sakit dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu apakah kita akan kena sakit atau tidak. Tapi yang pasti, selama tangan kita dipegang Tuhan,
selama kita boleh merasakan pelukannya. Cara kita menghadapi itu menunjukkan pada dunia, telah lahir bagiku anak Tuhan yang tunggal, bagi seluruh dunia juga. Karena itu aku akan melangkah bersama dia. Saudaraku, dengan demikian hati kita siap untuk menerima berkat Natal. Selamat buat semuanya, dimanapun Anda berada, Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa bersama. Masing-masing masuk di dalam doa syukur. Sampaikan respon Anda pada firman Tuhan hari ini, pada kata-katanya. Sampaikan kerinduan Anda. Sampaikan kesedihan Anda. Sampaikan juga, ungkapkan ikrar Anda. Dan berterima kasih bahwa kita tidak pernah sendiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengerti siapa kami. Engkau tahu kami sedalam-dalamnya manusia yang rapuh ya Tuhan. Terima kasih untuk pandemi, untuk seluruh dunia ini membuat manusia menyadari kuasa yang mereka dambakan, kuasa yang mereka banggakan, kuasa yang mereka cari untuk dirinya sendiri. Ternyata begitu kecil. Hanya kuasa-Mu yang bisa menolong kami melangkah ke masa depan di tengah segala ketidakpastian. Terima kasih Bapa untuk semua ini belajar kami mengenal kasih-Mu, mengenal kuasa-Mu, mengenal rencana-Mu lebih baik. Karena itu berikan kepada kami saat ini, jamahlah kami. Supaya di tengah hidup kami ada hati yang tenang dan percaya. Kalau dulu Tuhan tolong kami, sekarang Engkau ada di tengah kami dan memeluk kami. Apapun terjadi di masa depan dalam hidup dan mati, Engkau tetap bersama kami. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Dan tolonglah kami menjalani hidup dengan keyakinan itu dan perlihatkan pada orang lain. Sehingga kami menjadi inspirasi bagi mereka. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang kekurangan, keluarga-keluarga yang kehilangan, yang bingung dan sedih. Tolonglah agar kami yang percaya padamu menjadi berkat bagi mereka. Dengan materi, dengan persahabatan, dan terutama dengan berita tentang kelahiranmu pada mereka. Kami juga mau berdoa bagi bapak-bapak yang bergulat untuk kebutuhan rumah tangga, lindungi mereka. Untuk ibu-ibu yang mungkin bingung apa yang terjadi. Untuk anak-anak, untuk para guru, untuk dokter, untuk hamba-hamba Tuhan. Bahkan untuk negara ini ya Tuhan. Ketika ada kuasa-kuasa yang mau menimbulkan huru-hara dan keributan, kebencian satu sama lain. Kami tahu ada kuasa Engkau yang lebih besar. Biarlah semua orang yang punya kuasa besar untuk menimbulkan persoalan. Tuhan sentuh, hentikan mereka. Buat kami terpesona dan takjub ketika Tuhan bekerja untuk bangsa ini. Kami mau berdoa bagi dunia, manusia yang ada, di mana kami di dalamnya. Kami mohon ampun untuk kesombongan kami di masa lalu. Kami mohon ampun untuk kami yang mengejar-ngejar prestasi, prestise, dan kebanggaan. Lupa bahwa semua itu datang dari tangan Tuhan. Akhirnya kami datang dengan syukur dan terima kasih. Karena nafas hidup yang ada pada kami semata-mata dari Engkau saja. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Biarlah seperti Elisabet dan Zakaria. Kami merasakan lawatan Tuhan. Dan dengan syukur kami menjalani hidup di keluarga, di pekerjaan, di dalam pelayanan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kelahirannya kami peringati, kami berdoa. Amin. Seperti alun
lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama panduan suara sorga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Lihatlah di
diklang pohon kalah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyaksikan prosesi penyalaan lilin. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, kita masuk dalam prosesi pemasangan lilin yang melambangkan terang itu sudah datang dalam dunia ini untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Biar kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan yang sudah mengalami terang Tuhan, bertekad untuk memancarkan terang Tuhan itu di tengah-tengah keluarga, lingkungan dimanapun kita berada, agar dunia melihat terang dan mengalami terang itu. Mari jemaat sekalian, kita naikkan pujian ini, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal atur, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam anak di dalam Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk peristiwa bersejarah yang terjadi lebih 2000 tahun yang lampau, di mana Engkau Allah pencipta alam semesta datang ke dalam dunia ini melawat ciptaan-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan untuk karya yang begitu besar. Engkau Allah yang kudus masuk dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk menyelamatkan orang berdosa. Malam ini kami memasang lilin-lilin terang sebagai lambang terang itu sudah datang ke dalam dunia ini ya Tuhan. Dunia dengan penuh masalah, dunia dengan penuh dengan dosa. Bila terang Tuhan ini menyinari dunia ini, sehingga banyak orang mengenal Engkau sebagai terang dunia dan mengalami terang itu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat gereja kehidupan rohani khususnya, dan juga setiap pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Bila kami ya Tuhan sebagai orang-orang ketebusan Tuhan, yang sudah mengalami terang Tuhan itu, bertekad untuk hidup dalam terang dan memancarkan terang itu di tengah-tengah dunia ini, supaya banyak orang mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, penebusan Juru Selamat kami yang hidup, terang dunia itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Jemaat GKR Gedong, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mewakili BPJ GKR Gedong mengucapkan Selamat Natal 2020. Kita bersyukur kita bisa merayakan kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat kita. Natal kali ini adalah Natal yang pertama kita mengadakan virtual live streaming melalui YouTube
memang bukan tahun yang mudah buat kita sekalian. Tapi mari pada Natal ini kita mau merasakan, kita kembali mengenang bahwa Tuhan mati buat kita sekalian orang yang berdosa. Natal tahun ini mari kita juga mau merasakan bahwa walaupun di tengah kesulitan, Tuhan adalah Tuhan yang memelihara akan setiap hidup kita. Di tengah kesulitan ini kita juga kembali mau mengingat bahwa Tuhan juga akan menolong setiap kita melalui segala macam kesulitan dan juga dosa-dosa mungkin yang masih membelenggu akan diri kita. Karena Tuhan sudah mati untuk semua dosa-dosa kita. Mari kita juga mau terus makin menuntut hidup kita untuk makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Dan mulai Natal kali ini kita boleh kembali disadarkan kita harus menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat GKR Gedong yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Natal tahun ini adalah Natal yang penuh dengan keprihatinan. Oleh karena apa? Seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Sudah hampir setahun kita tidak beribadah bersama-sama secara komunal di gereja. Dan kami pun merindukan kehadiran jemaat. Tapi apa mau dikata, karena kita ikut protokol kesehatan, maka untuk sementara waktu kita beribadah secara online atau secara live streaming di rumah masing-masing. Demikian juga perayaan Natal tahun ini kita adakan secara live streaming melalui acara yang berlangsung pada malam hari ini. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Kiranya ini tidak mengurangi makna ibadah kita di hadapan Tuhan. Dan justru dalam kondisi seperti ini, jemaat diuji imannya. Apakah tetap setia kepada Tuhan atau rapuh dan runtuh imannya. Sebagai gembala sidang, harapan dan doa saya, saudara tetap setia percaya kepada Tuhan, kendati pun kita beribadah di rumah, dan tetap mendukung pekerjaan Tuhan melalui doa, dana, dan daya kita masing-masing. Oleh karena itu saya berharap supaya melalui Natal tahun ini dengan tema Tuhan melawat umatnya, betul-betul kita mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, di keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dan dalam hidup berumah tangga. Ingat, Tuhan telah melawat kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati hari-hari ke depan kita. Demikian sambutan saya sebagai gembala sidang. Harapan dan doa saya, saudara selalu setia percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup makin memuliakan namanya. Demikian sambutan saya. Sekali lagi selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah.
Jemaat sekalian, kita bersama-sama akan mendengarkan warta. Besok tanggal 25 Desember kita akan kembali bersama-sama merayakan Natal dalam ibadah kebaktian Natal secara online pada pukul 9 pagi dengan tema Sang Penulis Sejarah yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Regi Arthur. Bapak Ibu sekalian dapat menyaksikannya melalui YouTube channel GKR Gedong. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan Natal, dapat mendukungnya dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani dan diharapkan menambahkan berita yaitu persembahan Natal 2020. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.